Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Fisika Dasar 2 untuk kelas tahap persiapan bersama atau TPB. Video kali ini saya akan membahas latihan soal yang ada di induktansi induktor ya, atau di bab induktansi induktor. Oke, sini sudah ada soal ya, adik-adik bisa lihat. Ini adalah latihan soal 1. Sebuah induktor dengan induktansi L dapat memiliki maksimum beda tegangan sebesar 400 volt. Jika waktu minimum yang diperlukan untuk menaikkan arus dari 1 ampere ke 3 ampere adalah 1 milisecond, berapa besar induktansi dari induktor? Jadi yang ditanyakan adalah induktansi dari induktornya. Oke, untuk menjawab soal ini kita misalkan ya, ini adalah solenoidnya ya, sebuah induktor yang dialiri oleh arus. Misalnya saya buat titik A ke titik B ya, jadi arus mengalir dari titik A ke titik B, maka di sini akan timbul beda tegangan, dan beda tegangan itu rumusnya adalah besarnya induktansi induktor dikali dengan laju perubahan arus, yaitu DI dt nya. Nah, kalau misalnya di soal yang ditanyakan adalah L nya, maka L sama dengan P, beda tegangannya dikali dt dibagi dengan DI nya. Di soal P nya adalah 400 volt ya, maksimum beda daya maksimum yang dapat bukan daya ya, beda tegangan maksimum yang dapat terjadi di antara ujung-ujung induktor ini, yaitu 400 volt, dan dt nya di soal yaitu 1 milisecond. Kalau kita ubah ke bentuk second menjadi 0,001 second, dan DI nya yaitu dari 1 ke 3, sehingga kita selisihkan ya, 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini adalah beda arusnya ya, sama dengan 2 ampere, sehingga besar induktansi induktornya bisa dihitung, yaitu 400 volt dikali dengan 0,001 second dibagi dengan 2 ampere, hasilnya sama dengan 2 Henry ya, karena 400 dikali 0,001 hasilnya 0,4 dibagi dengan 2 hasilnya 0,2 Henry, atau bisa menjadi 200 mili Henry. Oke, jadi soal untuk berapa besar induktansi dari induktor yang bisa memiliki beda tegangan maksimum 400 volt ya, ini yaitu 200 mili Henry. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat latihan soal 2 ya. Jika diketahui ya, sebuah solenoid panjangnya L, jumlah lilitannya adalah N, dan luas penampangnya adalah A, buktikan bahwa induktansi diri dari solenoid ini adalah 0 N pangkat 2 dikali L dikali dengan A. Ini yang mau kita buktikan ya. Jadi dari soal diketahui bahwa solenoid itu panjangnya L, jumlah lilitannya N, dan luas simpalnya itu adalah permukaan simpalnya itu adalah A, atau luas lilitannya itu adalah A. Oke, misalkan ya, kita gambar seperti ini. Ini adalah solenoida ya, jumlah lilitannya adalah N ya, jadi ada N lilitan di sini ya. Kemudian panjangnya adalah L, dan luas dari lilitan ini adalah A. Terjadi kesalahan, mohon maaf. Ini nggak connect lagi. Sorry ya, sambil menunggu connect, kita lihat nih ya, karena ini adalah solenoid ya, mendapatkan induktansi dari induktor ini atau solenoid ini sama dengan L sama dengan N dikali dengan flux B dikali I dibagi dengan I. Nah, flux magnetik itu rumusnya apa? Flux magnetik itu adalah B, vektor B didotkan dengan vektor A. Di sini akan menghasilkan medan magnet ya, yang arahnya ke sini ya. Kalau arusnya mengalir ke sini, maka akan menghasilkan medan magnet di dalam solenoid ini yang akan menembus simpal ini ya. Nah, karena B menembus tegak lurus permukaan A ya, maka vektor ini kan punya vektor unit ya, maka vektor unit A itu searah dengan B nya,
sehingga BA di cos thetakan sama dengan BA karena cos thetanya sama dengan 0 ya. Nilai dari thetanya adalah 0 karena sejajar atau searah, sehingga cos 0 hasilnya 1, maka flux magnetiknya menjadi B dikali A. Nah, B nya ini yang perlu kita cari untuk solenoida ya, medan magnet induksinya, yaitu U0 N dikali I. N ini adalah jumlah lilitan per satuan panjang ya. Jadi N ini adalah jumlah lilitan per satuan panjang ya. Jumlah lilitannya ini adalah N besar. Oke, kalau misalnya kita udah dapat B-nya, tinggal kita masukkan ke sini ya. B sama dengan, flux B sama dengan B dikali A. B-nya adalah mu0 NI dikali dengan A. Oke. Nah, sekarang B sama dengan mu0 NI kali A dimasukkan ke persamaan ini ya. Jadi induktansinya sama dengan N dikali mu0 ya, dikali NIA dibagi dengan I. N-nya di sini sama dengan L kali N. Kenapa sih harus kita nyatakan dalam bentuk N kecil, atau kenapa N yang ada di persamaan ini harus diganti? Karena di soal ya, di soal itu yang pengen dibuktiin adalah ini ya, yang pengen dibuktiin ini ya, sementara di sini masih ada N besar nih ya, maka kita ganti N besarnya ini menjadi L dikali dengan N ya, dari rumus ini, sehingga kita bisa dapat ya N mu0 NIA per I. Kemudian N nya kita ganti, N besarnya menjadi ini ya, L dikali N. Sehingga kalau saya ganti, maka jadi apa? Kalau diganti berarti N ini hilang ya, diganti dengan bagian ini, dan I sama ini juga bisa dicoret ya, ini bisa dicoret, sehingga yang tersisa apa? mu0 N berpangkat 2 dikali dengan L dikali dengan A. I saling menggantikan. Oke, bisa dipahami ya. Kita jadi soal nomor 2 ini udah terbukti nih ya, besar induktansinya sama dengan mu0 N pangkat 2 L A. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan soal ketiga ya. Ini adalah rangkaian RL yang dihubungkan dengan sumber tegangan ya. Dalam gambar saklar S1 ditutup nantinya ya, sedangkan saklar S2 tetap terbuka. Induktansinya, induktansi dari induktor ini adalah 0,115 Henry dan hambatannya adalah 120 ohm. Pertanyaannya, bila arus telah mencapai nilai akhir, energi yang tersimpan di dalam induktor itu mencapai 0,26 Joule. Pertanyaannya, berapa sih TGE aki ini atau sumber tegangannya ini ya. Setelah itu kemudian setelah arus mencapai nilai akhir, maka saklar ini dibuka nantinya ya, dan saklar S2 nya ditutup. Berapa lama waktu yang diperlukan agar energi yang disimpan di dalam induktor awal tadi ya menjadi 0,13 Joule. Jadi ini berkurang ya, dari 0,26 menjadi 0,13 Joule ketika S1 nya dibuka, S2 nya ditutup. Oke, coba kita jawab ya. Di A yang ditanyakan adalah TGE aki ya. Di soal diketahui induktansi dari induktornya 0,115 ya Henry, sementara R-nya adalah 120 ohm ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah TGE-nya, TGE itu kan sehukum ohm ya, P sama dengan I kali R. Nah, karena I-nya belum didapat ya, belum ada di soal, maka kita bisa menghitung I dari energi, karena energinya diketahui ya. Energi pada induktor itu sama dengan 1/2 Li berpangkat 2 ya. Kemudian I berpangkat 2 sama dengan 2, ini kita kalikan 2U dibagi dengan L ya. I ini bisa kita dapat dengan cara diakarkan ini ya. Kita akarkan, maka didapat ya, semuanya dikali kemudian diakarkan ya, maka dapat I sama dengan 2,126 ampere. Nah, dari energi untuk mendapatkan I, kemudian kita bisa dapat TGE pada AC yaitu I kali R. I nya 2,16 dikali R nya 120.
sehingga dapatlah TGE-nya yaitu 255,12 volt. Oke, jadi soal A tentang TGA aki itu kita bisa dapat ya, atau sudah didapat ya, yaitu 255,12 volt. Paham ya? Sekarang kita lihat soal B. Soal B ini ya, setelah arus mencapai nilai akhir, S dibuka, S1 dibuka, dan S2 nya ditutup, berapakah waktu yang diperlukan agar energinya yang ada dalam induktor itu berkurang menjadi UT sama dengan 0,130 Joule. Oke. Nah, kita ingat ya, ini kan konsepnya berarti pengurangan arus ya, yang dari I0 berkurang secara eksponensial seperti ini ya. Berkurang secara eksponensial seperti ini. Besarnya I itu persamaannya ini adalah I sama dengan mu 0 I0 E berpangkat RL dikali dengan T ya. Nah, ini saya bisa ubah ya, persamaan ini bisa diubah menjadi I0 E berpangkat min T per torsi. Torsi ini adalah konstanta waktu ya untuk rangkaian RL. Torsi ini sama dengan L per L. Nah, untuk mendapatkan T di sini, maka kembali kita ke persamaan energi ya. UT-nya sama dengan 1/2 LI berpangkat 2. I-nya dari persamaan ini nih, yaitu sama dengan I0 E berpangkat min T per torsinya. Torsinya sama dengan L per L. Jadi kita bisa hitung ya, 0,115 dibagi 12, 0 atau 120 sama dengan 0,000958 second ya. Jadi torsinya udah dapat nih. Sekarang kita masukkan UT sama dengan 1/2 kali L dikali I0 E berpangkat min T per torsi berpangkat 2, karena I-nya di sini berpangkat 2. Nah, ini kita dapat lagi nih persamaan energi baru ya, yaitu 1/2 L I0 berpangkat 2. Ini adalah energi mula-mula di I. Jadi pada saat pengisian mencapai maksimum, berarti ini adalah energi yang tersimpan dalam induktor ya. Ini adalah U ya. Kemudian kita pengen lihat nih U menjadi UT, berapa sih waktunya ya untuk berubah dari U ke UT ya. Oke. Nah, kita dapat nih UT sama dengan U dikali E berpangkat min 2T per torsi ya. Kita bisa mendapatkan bagian ini ya. E berpangkat min 2T per torsinya sama dengan UT per U. UT-nya di soal yaitu 0,130 dan U-nya sama dengan 0,26 Joule, sehingga didapat setengah ya. Jadi E berpangkat min 2T per torsinya hasilnya adalah 1/2. Oke, nah ini kan eksponensial ya, untuk supaya E-nya ini hilang maka ini dikali dengan dijadikan ln setengah ya. Ini matematika, ingat lagi. Jadinya ln 1/2. Ln 1/2 kalau kita kalkulator hasilnya kurang lebih 0,693 ya, minus 0,693. Nah, di sini kan ini ada negatif ya, ini juga ada negatif, kita coret ya. Nah, kalau sudah seperti ini T-nya bisa dihitung nih ya. T sama dengan 1/2 torsi dikali dengan 0,693 ya. Torsinya kita dapat dari sini ya. Ini ya, jadi torsinya kita ganti 1/2 kali 0,00958 dikali 0,693 ya. Nah, ini dapat nih ya, dapat kita hitung secara keseluruhan ya, kita kalkulator, adik-adik boleh kalkulator, akhirnya dapat waktu yang diperlukan energi berkurang dari 0,26 ke 0,130 Joule itu sama dengan 3,32 kali 10 pangkat min 4 second. Oke. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi soal untuk ini terjawab ya. Terjawab, soal A dan B nya sudah terjawab ya untuk rangkaian RL. Ya, saya kira cukup ya. Sekian.